Nah, tiba-tiba Leonidas ini digerebek sama sebuah pasukan hitam, cuy. Dari tampangnya sih udah ngeri banget gitu kan. Ternyata mereka ini adalah utusannya Xerxes. Leonidas pun langsung berteriak dan mengajak pasukannya untuk berperang. Lalu mereka pun menghentakkan kaki di lantai dansa. Begitu juga dengan utusannya Xerxes, cuy. Mereka pun gak mau kalah melakukan serangan balasan gitu kan. Wow, semakin menarik gitu kan. Ternyata dua gerakan ini baru pemanasan. Spartans pun semakin serius dan melakukan banyak gerakan dan koreo yang sangat keren banget lah pokoknya. Lagi-lagi pasukan Xerxes pun gak mau kalah. Mereka pun berusaha melawan gerakannya Spartans. Gokil, gokil. Mereka pun semakin menggila dengan mengadu skill individu. Pada akhirnya pemenang pun ditentukan oleh dewan juri, cuy. Di mana si Spartas ini mendapat poin sempurna 10 dari ketiga juri yang ada. Leonidas pun auto menjadi sombong. Yoi. Selanjutnya utusan Xerxes ini pun dijorokin lah masuk ke dalam jurang dan mereka pun terjatuh. Dan sisanya lebih memilih lompat sendiri dan jatuh ke dalam jurang. Setelah semua utusan Xerxes jatuh, Leonidas pun karena badannya bau gitu kan, dia pun menyemprotkan parfum gitu kan supaya lebih wangi dan lebih harum. Lalu kita pindah nih ke kerajaan di mana istrinya Leonidas dimintai pendapat gitu kan tentang suaminya yang membutuhkan pasukan tambahan. Tapi istrinya Leonidas justru tidak peduli dan justru cuek dengan nasib suaminya, cuy. Wah, wah, bener-bener ya. Istrinya pun mendadak langsung mendukung suaminya karena ia takut gitu kan kehilangan tukang kebun yang maco banget. Nah, di sisi lain keadaan di medan perang pun semakin genting karena si Xerxes ini udah datang dan menuntut balas kepada Leonidas atas apa yang ia lakukan sama pasukannya. Si Xerxes pun turun dari singgasananya yang dimana salah satu prajuritnya ini telat datang sehingga ngebuat dia ini terjatuh, cuy. Nyungsep gitu kan. Jadi si Xerxes ini sebenarnya nggak mau mengajak Leonidas perang. Xerxes justru menawarkan Leonidas sebuah tawaran menarik dengan bermain game show Deal or No Deal. Si Xerxes menawari Leonidas untuk berlibur 2 minggu di Las Vegas yang sudah tentu ditemani oleh cewek-cewek cantik gitu kan. Sebagai gantinya ya dia cuma perlu memberikan Spartans. Yang bangsatnya nih ya, prajuritnya dia nih malah setuju, cuy. Udah Leo, ambil aja, ambil. Blok. Leonidas pun galau banget gitu kan harus memilih antara Spartans atau cewek-cewek cantik ini. Akhirnya dia pun lebih memilih Spartans gitu kan. Prajurit-prajurit ini pun kecewa atas keputusannya si Leonidas. Nah, hal inilah yang membuat si Xerxes menjadi kesel. Ditawarin enak-enak kok malah ditolak. Terus mereka berantem. Ya enggak dong, mereka malah adu pantun. Saking serunya si bocah ini pun ditonjok lah mukanya dan terkena matanya, cuy. Dia pun ditolong lah sama temen-temennya. Akhirnya pasukan Leonidas ini pun berhasil menang dan si Xerxes kembali kesel gitu kan kenapa dan kenapa utusannya dia nih selalu kalah terus. Di Sparta sendiri istrinya Leonidas ini lagi memohon-mohon lah sama penasehat ini supaya bisa mencari pasukan tambahan untuk membantu Leonidas. Tapi si penasehat ini malah fokus ke dadanya istrinya Leonidas yang bulat, membel, dan mantul. Tahu aja lu cuy. Istrinya Leonidas sendiri malah dengan senang hati gitu kan memberikan servis kepada penasehatnya supaya apa yang dia minta bisa diberikan. Si Paris Hilton sendiri karena nggak terima sama Leonidas, dia pun malah memilih mengkhianati si Leonidas, cuy. Dia pun datang ke Xerxes dan membocorkan posisinya Leonidas kepada Xerxes. Tentu hal ini membuat kegaduhan pada prajuritnya Leonidas yang lagi nyantai nih. Leonidas sendiri pun masih sempet-sempetnya aja gitu kan minum kopi. Si Sonio pun datang memberikan kabar kalau pasukan Xerxes udah mulai mendekat. Dan dia juga sempet-sempetnya nyeruput kopi dulu. Leonidas pun udah punya feeling buruk, makanya dia mengutus si bocah ini yang udah gak bisa ngeliat kan, buat pulang deh ke Sparta membawa kabar ke istri dan rakyatnya Leonidas. Bocah ini pun diberi semangat dan diberi arahan sama si Leonidas. Nah selanjutnya Leonidas pun udah dikepung lah sama pasukannya Xerxes.
Si Xerxes pun lagi-lagi meminta Leonidas buat ngalah aja udah. Orang tinggal nunduk doang gitu kan. Selesai masalahnya. Tapi Leonidas pun tetap bersikukuh gitu kan, nggak mau ngalah. Akhirnya Xerxes pun memanggil pasukannya yang terlahir dari layar biru ini cuy. Dengan ajaibnya tiba-tiba muncullah jutaan pasukannya dari layar biru ini. Nah, balik ke Sparta di mana istrinya Leonidas nih lagi disawer sama para tetua di kerajaan ini cuy. Ya gimana ya, namanya suaminya pergi, jadi dia kan butuh uang untuk membeli sayur. Setelah disawer dan dimasukin tuh duitnya ke lembah gunungnya, istrinya Leonidas pun meminta para tetua ini untuk setuju mengirimkan bantuan tambahan buat Leonidas yang lagi berjuang. Tapi tiba-tiba datanglah penasehat ini yang memang sudah berkhianat gitu kan dari awal. Dia malah meminta para tetua ini untuk ya udahlah kita ngalah aja sama si Xerxes. Tentu hal ini membuat si istrinya Leonidas menjadi murka. Dia pun berubah menjadi Venom. Yoi. Dia pun lalu menyerang si penasehat ini yang ternyata dia adalah manusia pasir. Tapi istrinya Leonidas ini pun gak kehabisan akal. Dia pun men-smackdown si penasehat ini hingga dia rata dengan tanah. Lalu datanglah si Pusi yang buang kotoran nih di pasir itu gitu kan. Nah, si penasehat ini pun bisa balik lagi menjadi manusia dan ada kotoran kucing dong di mukanya. Istrinya Leonidas pun langsung cepet mengambil vacuum cleaner dan penasehat pun berhasil disedot. Akhirnya setelah si penasehat kalah, seluruh tetua di Sparta pun setuju dengan istrinya Leonidas. Nah, si Leonidas sendiri udah dikepung lah sama pasukannya Xerxes. Mereka pun gak punya pilihan lain selain melawan. Mereka pun lalu melakukan kuda-kuda gitu sesuai ciri khasnya Sparta. Leonidas pun lalu maju paling depan untuk menyelamatkan rakyatnya cuy. Dengan gagah berani satu-satu pasukan Xerxes pun dilumpuhkan sama Leonidas dengan berbagai cara. Dari lewat selangkangan, lewat kain basah, lewat gaya cubit tete, dan dengan gaya tarik kolor. Yo. Tiba-tiba bantuan buat Xerxes pun datang dari Ghost Rider. Bukannya takut, Sonio pun langsung menyemprotkan cairan pemadam kebakaran ke kepalanya Ghost Rider ini. Nah, ternyata pasukan terakhirnya Xerxes pun muncul, yaitu si Rocky. Dia pun dengan mudah menghilangkan kepalanya Sonio cuy. Ayahnya pun teriak dong. Si Sonio pun sempat-sempatnya memberi salam perpisahan buat ayahnya. Asik. Si kapten pun lalu menonjok si Rocky sampai rambutnya copot cuy. Kapten pun ditonjok lagi sampai terjatuh. Nah, di sebelahnya ini dia nemu pisau. Geser sedikit, ada pistol. Geser lagi, ada botox. Kapten pun lebih memilih ngambil botox dan menyuntikkan cairan ini tepat ke kepalanya Rocky. Rocky pun KO dan kapten pun menang kejuaraan tinju. Tapi di saat dia lagi seneng, tiba-tiba Xerxes pun menombak kapten hingga mati. Tentu hal ini membuat Leonidas menjadi sangat terpukul dong. Kematian orang yang sangat ia percayai gitu kan. Selanjutnya Leonidas pun berlari ke sana kemari layaknya di game GTA cuy. Lu lihat aja tuh tatonya aja San Andreas. Dia pun ngambil senjata dan membabi buta. Xerxes yang ketakutan pun berlari menghindar dari si Leonidas ini. Sampailah dia terjatuh terkena kotak Transformers. Xerxes pun berlari ke mobil yang tadi dan membuat mobil ini berubah menjadi Autobots. Xerxes pun lalu berubah dan menyatu dengan mobil ini dan membuat Leonidas dan pasukannya takut. Saat si Xerxes ini mau menyerang, kabel listriknya ini nyangkut cuy. Si Xerxes pun terjatuh dan menimpa Leonidas. Dan begitulah akhir dari pertarungan Leonidas melawan Xerxes. Si bocah buta ini pun akhirnya nyampe kembali ke Sparta. Dia pun membawa kabar buruk kepada istrinya Leonidas. Istrinya pun udah tahu banget maksudnya apa nih pesan yang dibawa sama si bocah ini cuy. Sedangkan Leonidas sendiri mati dengan keadaan tersenyum dan merasa bangga karena bisa menyelamatkan rakyatnya cuy.
Singkat cerita, waktu pun berlalu 1 tahun kemudian, si bocah buta ini sekarang menjadi pemimpin Sparta. Dia pun membawa pasukannya melawan pasukan Xerxes yang masih tersisa. Dan sekarang Sparta pun udah jauh lebih canggih dari pasukan Xerxes. Namun ya namanya juga buta gitu kan. Jadi dia nih nggak bisa lihat kan. Bocah buta ini pun malah salah memimpin pasukan Sparta. Ya begitulah cuy seluruh alur cerita dari film Meet the Spartans yang rilis tahun 2008 kemarin. Jadi kalau kalian ngerasa film ini tuh agak ngawur, agak kemana-mana gitu kan, ya memang karena ini tuh film parodi cuy. Jadi dia ngambil momen-momen, ngambil adegan-adegan yang ikonik, lalu dijadiin satu menjadi sebuah film. Kalau menurut kalian sendiri gimana film kita kali ini? Tulis di kolom komentar ya cuy. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe supaya kita nih masih bisa terus nonton bareng-bareng lagi gitu kan. Gua cabut dan sampai ketemu di video berikutnya cuy. Bye-bye.